Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Meru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pepi. Apa kabar Pak Meru? Alhamdulillah sehat, Pak Pepi. Oke, nih apa namanya, Pak Meru kemarin menyampaikan sama saya bahwa Pak Meru akan melaksanakan coaching ya bersama Ibu Oki. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa saya bantu kira-kira Pak Meru dalam hal untuk bagaimana saya bisa nanti apa ya mengamati jalannya kegiatan coaching ini bersama Bu Oki. Kira-kira. Ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Pepi bersedia menjadi observer dalam proses coaching saya bersama coachingnya Bu Oki. Itu Pak, saya memang ada beberapa kendala juga yang ingin saya gali biar Bapak bisa memberi masukan demikian Pak dalam proses coaching saya nanti bersama Ibu Oki yang coachingnya Pak. Oke. Pak Meru, jadi apa kira-kira yang menjadi kendala atau yang ingin dikembangkan kompetensi dari coaching itu sendiri kira-kira yang Pak Meru untuk mengembangkannya nanti bersama Bu Oki? Berdasarkan saya sudah mencoba Pak, nanti akan mencoba menggunakan alur tirta dalam proses coaching ini yang dimulai dengan mendengarkan aktif, tanpa asumsi, tanpa judgement. Saya sudah memposisikan itu nantinya Pak, tetapi masih yang dikendala saya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang itu nanti mengarah agar si coach yang di sini Bu Oki itu bisa membuat aksi nyata gitu Pak. Jadi pertanyaan berbobot ini saya takut yang nanti akan melenceng demikian Pak, hingga nanti Bu Oki selaku coach-nya tidak bisa aksi nyata gitu Pak, jadi agak kurang pede gitu Pak. Oke, jadi Pak Meru ingin mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, sebelum Pak Meru melakukan kegiatan coaching, apa Pak Meru sudah research dulu apa pertanyaan berbobot itu gitu, terus bagaimana pertanyaan berbobot itu gitu, seperti itu? Sudah ada beberapa Pak yang ingin saya nanti praktekkan agar itu tidak ada judgement, jadi terbuka dan juga bisa mengarah ke Bu Oki selaku coach tadi melakukan aksi nyata Pak. Oke. Jadi Pak Meru itu ya yang akan nanti dikembangkan, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti. Jadi pada kegiatan coaching itu kira-kira Pak Meru menginginkan saya ini mengamati apa gitu dari kegiatan coaching tersebut? Iya Pak, harapan saya Pak setelah Bapak melakukan observasi memberi masukan-masukan saya Pak, apakah tadi yang saya riset tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot, apakah sudah berbobot demikian Pak. Jadi tolong nanti diobserver Pak, tolong diobservasi Pak ya. Oke, jadi apa yang Pak Meru inginkan dengan harapan nanti ke depannya itu tadi juga sudah disampaikan Pak Meru bahwa saya berusaha untuk nanti mengamati pertanyaan-pertanyaan berbobot apa yang dikeluarkan sama Pak Meru dalam menggali gitu ya, menggali Bu Oki ya, menggali apa jawaban-jawaban atau permasalahan-permasalahan yang nanti akan disampaikan sama Bu Oki dalam kegiatan coaching nanti gitu ya. Iya ya, Pak, begitu Pak. Minta tolong nanti di ini Pak diberi masukan-masukan demikian Pak. Insya Allah Pak Meru, mudah-mudahan nanti saya bisa dengan dengan teliti saya perhatikan praktek coaching nanti yang dilaksanakan sama Pak Meru bersama Bu Oki ke depannya nanti ya. Jadi Pak Meru mudah-mudahan kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan tujuan dari coachingnya itu sendiri bisa tercapai Pak Meru ya. Ya Pak, makasih Pak. Nah, jadi terima kasih juga Pak Meru ya. Nanti coba
kabari saya waktu coachingnya kapan, nanti kita sama-sama, dan saya coba mengamati Pak Meru. Ya Pak Meru. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Meru, makasih banyak Pak Meru ya. Sama-sama. Untuk kegiatan sebelum diskusi sebelum coaching ini berlangsung. Oke, Pak Meru, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Meru. Sehat Bu Oki? Alhamdulillah sehat Pak Meru. Pak Meru sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Oki. Ya. Oke. Gimana kabarnya sekolah Bu Oki? Kondisi kelas? Kondisi sekolah aman, tetapi ini saya dalam kondisi sekarang sedang memiliki murid yang punya masalah nih Pak. Rasanya saya perlu teman untuk bisa berdiskusi, untuk bisa berbagi, untuk permasalahan yang sedang murid saya alami. Apakah Pak Meru kira-kira punya waktu sebentar Pak untuk bisa berbagi dengan saya, kita brainstorming ya Pak, dengan permasalahan yang sedang saya rasakan dengan siswa saya. Sebelum melihat waktunya, kayaknya tujuannya apa ya Bu ya? Kalau kan takutnya waktunya butuh panjang atau tidak gitu Bu. Ya, oh gitu. Ya gini Pak, jadi ceritanya tahu kemarin saya baru didatangi oleh seorang murid. Jadi murid saya itu merasa diperlakukan tidak adil oleh gurunya gitu. Jadi ada salah satu gurunya itu membuka les privat Pak. Tapi kebetulan murid saya ini yang cerita ke saya ke Pak kemarin itu, dia nggak ikut les privatnya. Dan ketika dia tidak ikut les privatnya, ternyata ketika belajar di kelas, murid yang cerita ke saya ini karena nggak ikut les privat, dia nilainya jadi jelek, nggak dikasih nilai bagus. Sedangkan kawan-kawannya yang ikut les privat sama gurunya tadi itu dapat nilai bagus Pak. Itu PR-nya bagus, ulangannya bagus gitu. Jadi itu yang kemudian murid saya ini yang cerita ke saya kemarin itu jadi merasa diperlakukan tidak adil, merasa rendah diri. Kenapa gurunya seperti itu gitu. Jadi murid saya ini tuh bingung, tanya ke saya tuh kira-kira apa yang perlu dia lakukan sebagai murid agar tidak lagi diperlakukan tidak adil oleh gurunya. Itu kira-kira Pak. Dengan gitu, permasalahan itu kira-kira Bapak ada waktu nggak Pak? Nah ini penting, ini perlu dibahas Bu ya, tujuannya tadi udah jelas ya Bu. Ini boleh kita harus luangkan waktu ini Bu. Ya itu tadi ya Bu ya, ternyata adalah kawan Bu Oki yang kayaknya secara sepihak kayak ngejudge anak gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya tidak ikut les di sini atau gitu ya Bu ya, nilai tidak ada gitu Bu ya. Betul sekali Pak. Kebetulan gurunya kawan saya yang berlaku tidak adil. Muridnya murid saya juga gitu kan. Jadi saya serba bingung, otomatis saya dihadapkan dengan dua permasalahan. Permasalahan kawan guru saya yang tidak berlaku adil, terus kemudian permasalahan murid saya yang diperlakukan tidak adil. Kompleks kan Pak sebenarnya masalahnya gitu. Jadi kira-kira saya masih bingung nih Pak, apa yang harus saya lakukan terhadap murid saya dulu lah Pak. Saya berpikir ke murid saya dulu lah Pak, karena memang dia kemarin ketika ketemu saya itu dia merasa sangat frustasi, bingung kenapa dia tidak diperlakukan tidak adil seperti itu. Kalau untuk kawan guru saya mungkin nanti kali ya Pak ya, karena mungkin dia secara profesional mungkin nanti mungkin ada orang lain atau kepala sekolah yang bisa menangani. Saya ingin fokus ke murid saya dulu Pak. Oh iya Bu, Ibu sudah tepat Bu memilih murid dulu Bu, karena itulah muaranya ya Bu ya. Kadang nanti kawan bisa lah sambil runding-runding. Kalau menurut Ibu bantuan itu Bu, apakah sudah Ibu sudah memberikan kayak dukungan emosional atau bagaimana gitu Bu? Sejauh ini mungkin saya belum terlalu jauh ya Pak ya membantu siswa saya, karena baru 2 hari yang lalu murid saya itu cerita ke saya gitu. Karena mungkin saya masih mencoba mencari-cari solusi yang pas, makanya saya ketemu sama Pak Meru nih. Mungkin Pak Meru kan punya pengalaman yang lebih untuk bisa membantu saya gitu. Jadi saya kepikiran gini Pak, saya kepikiran untuk bisa membicarakan langsung dengan kawan guru saya tadi Pak, mungkin dengan cara yang baik-baik gitu, untuk melihat, maksudnya untuk mencari tahu kenapa sampai terjadi seperti itu. Jangan-jangan mungkin karena mungkin
siswa saya yang baper gitu kan ya Pak ya, mungkin Iya, juga Bu. gitu. Terus Ya. kemudian saya juga ada kepikiran juga untuk melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini kan ada wali kelas, terus kemudian ada guru BK-nya, terus kemudian mungkin kalau memang nggak ketemu juga permasalahannya, solusinya saya akan mungkin berbicara dengan kepala sekolah gitu kan. Terus kemudian yang terakhir yang mungkin yang paling penting yang rencana saya mau lakukan lebih cepat daripada rencana tadi itu saya ingin memberikan dukungan emosional kepada siswa saya Pak untuk menguatkan ke siswa saya bahwa apa yang terjadi dengan dirinya itu sesuatu yang masih bisa dicari jalan keluarnya dan saya ingin mendukungnya secara emosional gitu Pak. Itu tadi Bu sudah bagus sekali Bu. Saya tadi menangkap juga ya Bu ya. Pertama Ibu melakukan berbicara secara langsung dengan guru ya Bu ya. Kira-kira konkretnya bagaimana Bu itu pembicaraan dengan secara langsung dengan guru? Kalau dengan guru gitu Pak, ya memang ini harus betul-betul hati-hati ya Pak ya kalau untuk berbicara dengan guru karena takut sensitif. Artinya mungkin kalau berbicara dengan guru ini pun saya harus mencari bukti dulu ya Pak ya. Maksudnya betul nggak yang disampaikan oleh murid saya kejadiannya seperti itu. Jadi ketika saya udah punya bukti, mungkin saya bisa bicara perlahan, mungkin ada mediasi juga, mungkin ada kawan juga yang bisa menemani saya Pak, seperti Pak Meru ini kan nanti untuk bisa ngobrol dengan kawan guru yang berlaku tidak adil itu ke murid saya untuk bisa sama mencari, maksudnya gimana, maksudnya sebenarnya nggak ada salahnya juga ya Pak ya dia buka les privat gitu, tapi kenapa dia harus berlaku tidak adil gitu kan? Artinya kan itu hal-hal yang sebenarnya perlu diluruskan saja. Menurut saya seperti itu Pak. Itu yang Ibu lakukan bagus sekali Bu. Kemudian juga secara langsung Ibu sudah akan mencobalah ya Bu ya. Baik dengan kalau pihak ketiga itu kira-kira siapa Bu ya? Kalau Ibu tadi ya kepala sekolah atau wali kelas ya, itu ya Bu? Betul. Tadi saya menyampaikan ke Bapak pihak ketiga yang saya terpikir untuk bisa libatkan itu ada wali kelas, ada kepala sekolah, ada guru BK-nya juga gitu Pak. Mungkin kalau dari wali kelasnya kan wali kelas kan biasanya yang bertanggung jawab secara langsung ya Pak ya di dalam kelasnya itu yang mungkin akan saya coba diskusikan dengan wali kelasnya, melihat juga dengan kawan kelasnya yang ada di kelas itu seperti apa. Mungkin wali kelas juga bisa membantu saya untuk bisa mencari solusinya seperti itu. Namun kalau menurut saya kalau dengan wali kelasnya sudah selesai, rasanya dengan kepala sekolah ataupun guru BK mungkin nggak perlu juga, tapi guru BK mungkin perlu juga ya Pak ya, untuk membantu saya juga untuk mendukung secara emosional siswa tadi Pak. Iya Bu, bagus sekali Bu. Tadi juga Ibu tadi juga sampaikan juga ternyata juga Ibu juga perhatian juga ke anaknya, jadi perlu dukungan emosional ya Bu ya. Takutnya nanti gurunya lebih dendam lagi karena Ibu sudah mengajukan itu kan dukungan emosional tadi apa aja Bu ya tadi ya Bu ya? Ya dukungan emosional tadi mungkin saya menjadi kayak ketika dia mau datang ke saya, mau cerita ke saya itu kan sebenarnya peluang buat saya ya Pak ya, kalau anak ini sudah percaya ke saya. Artinya ketika anak ini sudah percaya ke saya, artinya saya dengan lebih mudah untuk bisa memberikan dukungan emosional kepada siswa saya gitu. Jadi akan lebih mudah juga ketika saya memberikan penguatan ke dia gitu, jangan kemudian lebih, maksudnya mengarahkan dia untuk lebih rajin belajar dan lain-lain gitu. Ya Ibu luar biasa sekali perhatian Ibu pada murid ya Bu ya, dengan sudah memberi dukungan emosional, pendekatan ke guru, bahkan minta pihak ketiga juga untuk memediasi itu Bu. Kira-kira Ibu itu dilakukannya bagaimana Bu, apa schedule-nya atau jadwal agenda Ibu gitu? Nah, rencananya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ke Bapak, mungkin kalau dukungan emosional itu akan saya lakukan secara rutin ya Pak ya, maksudnya. Terus kemudian ketika dukungan emosional itu menurut saya sudah cukup, mungkin untuk melibatkan pihak ketiga dan kemudian yang satu lagi ya Pak, yang kemudian membicarakan dengan guru langsung mungkin tidak perlu gitu, karena memang saya sebenarnya pengen ke siswanya sendiri Pak gitu. Artinya jangan kemudian terpengaruh dengan siapa tahu ketika dia memang rajin belajar, terus kemudian dan dia aktif mengerjakan tugas, gurunya akan mungkin tersadarkan sendiri gitu ya Pak ya, bahwa anak ini pinter kok, mesti nggak perlu ikut les, bukan karena memang dia nggak pinter gitu, tapi memang dia memang sudah bisa belajar secara mandiri di rumah tanpa bantuan dari gurunya di les privat gitu Pak.
Saya mengucapkan terima kasih sekali Bu, Ibu sudah Saya perhatian. terima kasih Pak. Juga itu kan juga di situ Ibu sudah peduli Bu, dan Ibu tadi mengutarakan unek-uneknya juga apa namanya memberikan solusi-solusi. Saya pun mensupport Bu, itu sudah bagus sekali Bu. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Iya Bu. Bagaimana dengan pertemuan ini Bu? Alhamdulillah, maksudnya dengan tadi kita mencoba berdiskusi, Bapak memberikan saran, maksudnya Bapak mencoba mengarahkan saya untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan siswa tadi, saya udah sedikit tercerahkan nih Pak. Jadi saya sudah tahu kira-kira langkah apa yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, waktu menengah atau mungkin jangka panjangnya. Insya Allah saya sudah dapat ketemu. Terima kasih banyak Pak sudah membantu saya melakukan itu. Sama-sama Bu Oki, lain waktu kalau misalnya ini saya bisa lihat perkembangannya ya Bu ya, saya penasaran sekali Bu dengan langkah aksinya Ibu yang luar biasa itu tadi. Iya. Nanti mungkin kalau saya bisa menghubungi Bapak ya, kalau Bapak punya waktu luang lagi nanti bisa saya menceritakan dan mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita kembangkan untuk menghadapi permasalahan saya tadi ya Pak ya. Boleh Pak? Siap Bu, kami selalu mendukung Bu. Siap Bu, kita harus selalu berkolaborasi Bu. Mana tahu nanti ada permasalahan-permasalahan yang lain lagi Bu Oki. Oke siap, terima kasih banyak Bapak waktunya. Terima kasih juga sudah menjadi teman diskusi buat saya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan keselamatan juga. Terima kasih banyak Pak Meru. Sama-sama Bu Oki, makasih sukses selalu. Ya tunggu perkembangan aksi nyatanya, semoga sukses. Dan saya dengar kabar yang baik lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan sukses tadi solusi-solusi yang Ibu sampaikan tadi. Oke, terima kasih Pak Meru, mohon doanya. Sama-sama Bu, amin. Oke, terima kasih Pak. Halo Pak Meru. Ya Pak, terima kasih Pak. Tadi waktunya sudah mengganggu waktu Bapak. Saya tadi sudah melaksanakan coaching ya bersama Ibu Oki. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak Meru. Bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Pak Meru, tadi kalau saya lihat memang alhamdulillah kegiatan coaching dari awal sampai akhir mungkin saya lihat sudah berjalan dengan baik gitu ya Pak Meru. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Pak Meru, apa yang Pak Meru rasakan ketika Pak Meru tadi melaksanakan coaching tadi? Sebenarnya yang saya rasakan Pak, tadi agak grogi juga, agak bingung mau pertanyaan apa lagi yang bisa menggali tadi permasalahan-permasalahan yang dialami Coach Ibu Oki ya. Jadi itu Pak, biar agak tidak terpancing untuk saya menjudge itu Pak. Itu jadi kadang-kadang masih ikut perasaan yang harus memberi solusi gitu Pak. Itu. Jadinya nggak sabar ya, pokoknya kita pengen kayak mentor tahu gitu, harus kayak gini gitu ya. Jadi nggak ada coaching tapi larinya ke mentor, itu yang saya takut. Saya agak harus kembali ke rel yang benar gitu terus Pak. Jadi kalau kita mau mengeluarkan solusi, jadi kita stop mikir gitu ya. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan terbuka itu nggak keluar gitu ya. Iya begitu Pak, itu Pak. Pak, kalau Bapak kasih nilai misalnya kegiatan coaching yang Bapak tadi laksanakan tadi, kira-kira nih berapa rentangannya nih dari rentangan 0 sampai 10? Saya kalau di sini Pak, saya ngasih angka 7 Pak. Kenapa? Karena bukan sudah bagus, karena tadi sudah ada timbul aksi nyata yang disepakati. Itu menurut saya berani ngasih angka 7. Tapi saya juga nggak bisa ngasih lebih karena saya merasa pertanyaan itu tadi Pak, saya masih agak sering terpancing untuk mentoring gitu Pak, bukan coaching itu Pak. Jadi Bapak kasih nilai 7 karena memang Bapak masih ada keraguan ya antara pertanyaan untuk coaching dan pertanyaan untuk mentoring seperti apa gitu Pak ya. Iya, nah, Pak. Mbak, boleh izin saya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Pak ya? Ya, Pak. Siapa? Pak, tadi sudah saya sampaikan bahwa rangkaian
apa namanya kegiatan coaching yang Bapak laksanakan dari awal sampai akhir, harapan Bapak untuk memenuhi alur tirtanya itu sudah terpenuhi dengan pas, dengan baik gitu. Tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai ke tanggung jawabnya itu Bapak sudah Bapak laksanakan itu gitu. Hanya mungkin Pak satu yang mungkin saya amati, yang pertama ketika Bapak ingin melaksanakan atau mengikuti alurnya itu, kemudian sehingga saya pikir mungkin Bapak mungkin kelihatan kelihatan jadinya selalu terfokus pada harus sesuai dengan alurnya gitu. Itu yang pertama Pak mungkin ya. Tapi kemudian tadi ketika Bapak ingin mengembangkan kompetensi dari pertanyaan berbobotnya, kalau menurut saya pertanyaan berbobot yang Bapak keluarkan, yang Bapak sampaikan ke coachingnya itu sudah termasuk ke pertanyaan berbobot menurut saya Pak. Hanya mungkin itu tadi Pak, kalau menurut saya Bapak itu terlalu memikirkan ini saya harus kasih apa, pertanyaan ini setelah ini saya harus kasih pertanyaan apa gitu, itu masih terlihat gitu Pak. Tapi kompetensi tentang pertanyaan berbobotnya itu mungkin sudah sudah Bapak laksanakan gitu Pak. Itu pengamatan saya gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin memang betul-betul Bapak masih banyak berpikir tentang kegiatannya, alurnya harus ikut, pertanyaan berbobotnya ngapain lagi. Nah itu ya Pak. Nah itu mungkin dari pengamatan saya. Nah menurut Bapak pengamatan saya seperti apa gitu Pak? Apa pendapat? Terima kasih Pak, masukannya memang benar juga Pak. Yang saya alami itu juga, saya kadang masih textbook, ini teorinya adalah coaching langkahnya demikian, pertanyaan bobot itu sedemikian. Jadi seperti yang Bapak utarakan tadi, kayak kurang natural, kurang mengalir gitu ya Bapak. Mungkin nanti juga akan saya tingkatkan lagi dengan latihan terus ya Pak ya. Oke. Ya, latihan terus. Terus kira-kira Bapak mau mencari solusi apa lagi kira-kira nih Pak yang ingin Bapak cari untuk untuk Bapak bisa mengembangkan kompetensi tadi lagi gitu Pak. Apalagi itu Pak fungsinya lagi. Seperti yang masukan dari Bapak tadi, saya juga akan mungkin sering berlatih lagi Pak, sehingga jadi tidak seakan-akan textbook langkahnya dari ini ke A, ke B, ke C, demikian Pak. Mungkin jadi terima kasih masukannya, jadi nanti saya akan latih terus Pak, biar mengalir terus itu Pak, jadi nggak natural gitu. Ya. Oke. Jadi mungkin saya latih Pak. Siap. Jadi artinya Bapak mungkin sekarang ini mencoba untuk menggali lagi informasi-informasi ya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang pertanyaan yang berbobot itu, pertanyaan yang terbuka itu, dan kemudian tadi juga disampaikan sama Bapak memang harus banyak-banyak berlatih. Itu juga mungkin Pak yang dirasakan sama saya, karena kalau menurut saya ini coaching ini gampang-gampang susah ya Pak ya, betul nggak Pak? Ya, coaching ini gampang-gampang susah gitu. Jadi mungkin terlihat gampang gitu, tapi ketika kita laksanakan, kadang-kadang kita seperti Bapak tadi sampaikan arahnya ke mentoring gitu. Iya. Nah itu yang mungkin kita coba hindari, dan mudah-mudahan dengan selalu Bapak berlatih, selalu Bapak mencari akar-akar permasalahan dan mencari solusinya, mudah-mudahan semakin meningkat pula kompetensi Bapak untuk praktek coaching ini ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih sekali Pak pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan makin meningkat lagi kemampuan saya dalam coaching Pak. Siap, insya Allah. Oke Pak, sebelum kita akhiri, ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Pertama saya ucapkan terima kasih kembali lagi Pak. Mudah-mudahan kompetensi saya dalam hal coaching ini semakin meningkat. Tadi berkat pencerahan Bapak, dan juga tak bosan-bosan lain waktu nanti saya minta tolong lagi Pak, agar kita bisa saya lebih meningkatkan lagi kemampuan saya Pak. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Saya juga terima kasih banyak juga. Sebenarnya ketika saya mau mengamati
praktik coaching Bapak itu pun saya belajar juga loh Pak ternyata. Iya. Dan itu terima kasih sekali gitu kan Pak. Terima kasih juga sudah mengajak saya diskusi, sudah mengajak saya untuk mengamati praktik coaching yang Bapak laksanakan. Mudah-mudahan kita sama-sama memiliki kompetensi coaching yang meningkat ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Meru, sekali lagi terima kasih Pak Meru. Bu Oki sebagai coach, terima kasih Bu Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.